Hai guys, pada kesempatan kali ini saya mau berterima kasih kepada Komnas Anak, LPAI, KPAI, Kaseto, lalu Komisi Penyiaran Indonesia, yang mana saya sudah membuat laporan mengenai atau terkait kasusnya ARA, anak kecil yang usia 5 tahun, yang berceloteh, yang tidak sesuai dengan usianya, yang di-create oleh orang tuanya dengan sesuatu yang memang di-upload tanpa melihat dari kajian-kajian sosial dan moralitas serta hal-hal yang mungkin dianggap kurang normal atau kurang bijak dalam hal ini untuk anak seusia ARA gitu ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila hal ini akan mempengaruhi perkembangan anak-anak di luar sana dan memberikan contoh yang kurang baik, dan ini juga bukan sesuatu yang memang harus dibanggakan. Jadi ini harus di stop, apalagi ini terindikasi adanya eksploitasi anak. Nah, ini dikhawatirkan takut mempengaruhi perkembangan ARA selanjutnya, karena ARA ini masih terlalu kecil yang memang butuh bimbingan dan arahan dari orang tuanya. Tidak semua anak talkative dan pandai berbicara itu membawa pengaruh yang baik. Nah, untuk itu saya juga berterima kasih kembali kepada Kaseto, Komisi Perlindungan Anak, lalu LPAI, dan penyiaran televisi untuk bisa menyaring lagi hal-hal yang semacam ini agar tidak dipublish di muka umum dan masuk ke ranah publik atau ke podcast-podcast atau ke media-media, apalagi media atau TV swasta dan sebagainya. Nah, untuk itu kembali saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan ini adalah sebuah terobosan terbesar bahwa setiap apa yang kita lakukan di sosial media haruslah berbijak dan diupload sesuai dengan kompetensinya. Anak-anak ya di ranah anak-anak, tidak sesuai dengan ya kebutuhannya dia ya jangan diupload gitu ya. Nah, untuk itu juga sudah ada respon dari ARA ya, dari akunnya yang tidak aktif lagi. Mungkin itu adalah salah satu dari instansi tersebut sudah melakukan investigasi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini adalah sebuah pelajaran untuk kita semua bahwa dengan memberikan pola asuh yang baik, anak adalah cerminan dari orang tua. Jadi kita semua sebagai orang tua hendaknya wajib memberikan pelajaran dan arahan sesuai dengan usia dalam perkembangannya. Seperti itu. Salam Lita Gading. Itu siapa yang bilang kalau baju kayak gitu kayak tukang cabe? Nah, bener kan? Saya bilang yang mengajarkan dan mempengaruhi ARA itu adalah orang-orang dewasa di sekelilingnya. Ontinya katanya begitu dia bilang. Waduh, jadi anak ini memang mirroring. Apa yang dilihat, didengar, dan diraba oleh dia, itulah kenyataan buat dia. Apalagi kalau misalkan si anak ini memang cerdas dan talkative. Jadi ya begini akhirnya, mengbuli, menghina, merendahkan orang seenak dia gitu loh. Karena pengaruh dari orang-orang di sekelilingnya. Tolong ya orang tuanya perhatikan ini. Salam Lita Gading. Buat yang pada mager baca klarifikasi panjangnya Baba dan Bibunya ARA, di sini bakal gue persingkat. Intinya video mereka yang viral itu adalah video lama, sudah diposting dari tahun lalu 2024, dan meminta maaf jika selama ini mereka kurang bijak dalam membuat konten sampai membuat orang lain tersinggung. Dan perlu di-note, mulai dari tanggal 2 Maret 2025 kemarin, mereka itu sama sekali tidak ada posting foto dan juga video sebagai bentuk introspeksi mereka. Tapi mungkin karena video dari ARA ini selalu viral ya, kayak selalu ada aja gebrakan-gebrakan baru yang sebetulnya menyinggung banyak orang, padahal sebetulnya itu video lama. Jadi Baba Bibunya ARA ini memutuskan untuk menutup atau menonaktifkan akun mereka. Nah, tanggapan dari gue sedikit ya, Baba Bibunya ARA, jujur gue sebagai netizen tuh sama sekali nggak ada kayak yang menyuruh untuk bagus deh lo nutup akun, nggak ada sama sekali. Bahkan sebelumnya juga gue ada bikin video dan gue kasih sedikit advice, nggak apa-apa kok tetap aja ngonten. Yang penting kontennya itu mungkin lebih ke perkembangannya ARA sesuai dengan umurnya. Maksud gue anak-anak seumuran ARA tuh ngomonginnya apa? Ngomonginnya dinosaurus, ngomonginnya planet, ngomonginnya ngaji dan lain sebagainya. Bukan ngomongin pernikahan atau gaya berbusana orang dewasa, ngomongin agama orang lain. Itu menurut gue kurang cocok sih untuk diposting. So ya, kurang lebih gitulah guys, singkatnya klarifikasi dari Baba dan Bibunya ARA. Kalau memang memutuskan untuk tutup akun atau menonaktifkan akun, silakan aja, itu pilihan masing-masing. Tapi kalau suatu hari memang akan comeback, nggak apa-apa banget kok. Yang penting mungkin kontennya lebih ke konten-konten yang gemes-gemes aja, yang namanya anak kecil kan gemes ya. Semangat untuk Baba Bibunya ARA, semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Setelah bikin klarifikasi, orang tuanya ARA bikin blunder lagi. Dia jawab komen orang seolah-olah itu menormalisasi sikap anaknya atau mewajarkan sikap anaknya.
ya. Ya namanya juga anak-anak. Waduh, logika seperti ini mesti dibuang jauh-jauh ya, karena ini benar-benar membatasi kita sebagai orang tua untuk membentuk karakter anak kita ya. Ya wajarlah anak-anak, wajarlah anak kecil. Nggak bisa gitu cuy ya. Yang namanya anak kecil itu dia seperti gelas ya. Kalau emak bapaknya isi air putih, bening dia. Kalau dia diisi marjan, bisa merah bisa hijau dia. Kalau diisi limus ya, bisa oranye dia warnanya ya. Dikasih oli bisa hitam warnanya. Nah ya, itu anak-anak ya. Yang ngebentuknya itu orang tuanya. Kalau kita bilang wajar lah anak-anak, kok nggak bisa gitu cuy. Itu bentukan elu, anak itu produk elu ya. Elu itu pabriknya, elu tuh yang bikin dia, elu tuh yang ngebentuk karakternya. Nggak bisa, yang namanya juga anak-anak. Aduh, nggak bisa gitu. Jadi kalau logika itu kita pakai, sama aja yang ngehujat elu di kolom komentar, sama aja. Ya namanya juga netizen Indonesia, ngehujat biasanya ngehujat kan, wajar kan jadinya hujat menghujat kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu cuy, nggak bisa ya. Kita dulu ya, waktu kita kecil dulu di tempatku ada orang jual jamu ya, cewek, dia pakai kebaya kayak gitu kan, terus bentuk tubuhnya itu kelihatan waktu kita kecil kan. Nah itu sering dipanggil orang waktu di kampung dulu itu jamu kijil. Kijil itu dalam bahasa Banjarnya adalah ganjen ya, jamu ganjen. Namanya kita anak-anak karena keseringan mendengar suara orang tua yang mengatakan jamu kijil, akhirnya kita ikut ya, namanya anak kecil kan. Nah bersuaralah kita itu ada jamu kijil, padahal kita nggak menghina, padahal kita nggak merendahkan, cuma kita menyebutkan kebiasaan orang tua ya, orang-orang yang di sekitar kita, di kampung kita. Jamu kijil ditarik kita ke dalam rumah sama emak kita, dimarahin ya, nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh. Bahkan ada yang dicubit kita kalau sudah begitu ya, kalau sudah ada narasi yang benar-benar merendahkan orang, itu kita dicubit merah-merah nih perut ya. Ini anak 90-an pasti tahu nih. Nggak boleh begitu. Nah, menormalkan kebiasaan anak tuh nggak bisa gitu. Kita lewat depan rumah orang bawa anak kita, terus ada kebun orang, dihancurnya kebun, namanya juga anak-anak. Nggak bisa gitu cuy ya, nggak bisa. Lu mah bapaknya, lu pabriknya, lu harus bisa bikin karakter anak lu itu seperti apa. Nggak bisa lu menormalkan semua kegiatan anak lu tuh normal kayak gitu, nggak bisa. Jadi gue gerem sebenarnya sama emaknya ya, sama emak bapaknya, sama keluarganya. Kalau anaknya sih enggak, karena anak itu bentukan dia, pabrik dia gelas putih kayak gitu ya, gelas bening bagus kayak gitu, cakep, cantik, diisi oli hitam dia, diisi marjan merah hijau dia, dikasih limus bisa orange dia. Nah itulah anak ya, nggak bisa gitu normalkan. Namanya juga anak-anak. Jadi ini menurutku blunder banget. Jadi ya wajar sih ya kalau Dokter Lita mau lapor ya gitu ya, karena ini waduh kacau banget. Percuma berilmu kalau tidak beradab. Yeah. Let me do that. Getting money with these white folks. Halo sahabat setia Aisyah Channel. Psikolog Lita Gading kembali mengkritik orang tua TikToker kecil Ara, yang akrab disapa Baba ayah dan Bubu ibu. Kritik ini muncul usai Baba dan Bubu mengunggah konten sang anak menghina para pekerja pabrik. Lita Gading heran bagaimana anak berusia 5 tahun dapat berpikiran untuk menghina pekerja pabrik. Terlebih, Baba dan Bubu juga sama sekali tidak menegurnya. Maaf, anak kecil itu bisa berkata seperti itu. Ampun, anak kecil udah bisa ngomong begitu. Ya, yang ngajarin siapa? Orang tuanya malah ketawa dan malah merespons hal tersebut, kata Lita Gading. Dikutip dari postingan TikToknya pada Senin tanggal 24 Maret tahun 2025. Lita Gading menambahkan, harusnya kasih tahu sama anaknya. Itu nggak boleh ya. Itu namanya merendahkan orang. Kok anak sekecil itu bisa yang ngomong seperti itu, yang nggak tersaring sama orang tuanya. Orang tuanya malah mendukung. Menurut Lita Gading, seharusnya orang tua bisa memfilter konten terlebih dulu sebelum diunggah ke akun media sosial mereka. Harusnya sebelum memposting, harus memperhatikan dulu ada nggak bahasanya yang bikin resah. Ada nggak bahasanya yang menyinggung perasaan orang atau sebagainya. Harusnya orang tuanya yang ngontrol, ujar Lita Gading.
Lita Gading menganggap hal itu sebagai eksploitasi anak. Sebab, orang tua mendapatkan engagement sehingga dipanggil ke podcast hingga program televisi dan tentu menerima bayaran. Sang psikolog tidak segan-segan melaporkan mereka ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bila terus-menerus menjadikan ARA bahan kontennya. Sekali lagi ya, kalau sampai orang tuanya seperti ini terus, saya akan laporkan ke Perlindungan Anak. Ini sudah sebuah eksploitasi anak yang tidak benar, sambungnya. Bila orang tuanya ingin mendapatkan penghasilan, Lita Gading mengimbau untuk melakukannya atas nama sendiri. Jangan sampai anak dijadikan korban, apalagi untuk konsumsi publik dan untuk meningkatkan engagementnya. Itu jangan sampai kayak begitu. Ini orang tuanya mau cari duit, tapi melalui jalurnya ARA. Anda mendapatkan uang dari ARA, katanya. Kalau mau meningkatkan follower Anda, ya pakai nama Anda sendirilah. Jangan pakai ARA. ARA dijual untuk mendapatkan penghasilan untuk Anda, ujarnya lagi. Lita Gading berpesan kepada orang tua di luar sana untuk tidak mencontoh Baba dan Bubu. Sebab, apa yang dilakukan oleh mereka tidak dapat dibenarkan. Orang tua seperti ini tidak patut menjadi contoh semua orang. Apalagi ini mengeksploitasi anak. Jangan sampai Anda berdalih uang itu untuk kebutuhan ARA, tapi itu untuk kebutuhan Anda sendiri, katanya. Dalam kontennya itu, Lita Gading sampai menandai akun media sosial Komisi Perlindungan Anak hingga Seto Mulyadi. Orang tua yang nebeng popularitas anak ini mah @kepai Seto Mulyadi 96, tulis Lita Gading dalam captionnya. Teguran yang diberikan Lita Gading pun didukung oleh banyak warganet. Bahkan, mereka setuju bila orang tua ARA dilaporkan ke KPAI. Laporin gak sih kak orang tuanya? Soalnya bikin sakit hati, katanya. Teteh bubaran pabrik, kata seorang warganet. Dihimbau orang tuanya ARA, sedang ketar-ketir bingung, sindir warganet yang lain. Anak sekecil itu sudah tahu bubaran pabrik. Tahu dari mana mukanya teteh bubaran pabrik? Saya tuh kemarin bingung bubaran pabrik tuh apa. Baru juga waktu baca komentar, ujar warganet lainnya. Video ARA diunggah ke akun TikTok Baba Bubu ARA milik kedua orang tuanya, Billy Sandi Pratama dan Mega Valentina. Tapi kini video tersebut sudah dihapus. Kendati begitu, video ARA masih bisa dilihat oleh netizen sebab sudah dibagikan ulang oleh beberapa akun media sosial. Ucapan ARA pun terus menjadi perbincangan di kalangan netizen. Dalam video tersebut, ARA yang sedang berada di dalam mobil bersama ayah dan ibunya meminta pelembab. Sang ibu pun menuruti permintaan ARA. Bocah cantik itu nampak mengaplikasikan pelembabnya ke wajah tanpa bantuan orang tuanya. La juga mengaku rajin memakai pelembab agarnya wajahnya tidak seperti buruh pabrik. Nah sahabat Aisyah Channel, itu informasi mengenai Lita Gading dan Bumbu Baba ARA. Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga berikan sedikit komentar positif untuk perkembangan channel ini. Mimin ucapkan terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.